Indonesia, negeri sejuta pesona dengan beragam adat dan budaya. Dari timur hingga ke barat, menyajikan keindahan dan keunikan tradisinya. Di kota ini, kita melihat kultur serta budaya yang indah yang akan berpadu dengan mainan-mainan yang unik. Semua itu akan saya kemas dan akan diabadikan dalam Toys Fotografi. Saya berangkat dari rumah pukul 3 pagi menuju Bandara Soekarno-Hatta karena pesawat akan membawa kami kurang lebih sekitar pukul 6 pagi. Sesampainya di bandara, saya menunggu pesawat kurang lebih sekitar 2 jam karena keberangkatan pesawat akan dilakukan pukul 6 pagi menuju kota yang akan kita tuju. Dan setelah sekian lama menunggu pesawat, akhirnya saya naik ke atas pesawat dan kami berangkat tepat pukul 6 pagi. Menuju ke tempat yang akan kami tuju. Perjalanan yang akan kita tempuh adalah kurang lebih 1,5 jam. Di atas pesawat, saya merasakan ketidaksabaran saya untuk segera melihat seperti apa kota yang akan kita tuju yang konon kabarnya menyimpan berjuta keindahan alam serta tradisinya. Dan setelah menunggu sekian lama, akhirnya saya mendarat di Bandar Udara Juanda, Surabaya. Namun Surabaya bukan tujuan utama kami, karena sebenarnya masih ada satu perjalanan lagi melalui jalur darat untuk menuju ke tempat yang akan kita tuju. Harus tekan. Dari kota Surabaya, untuk menuju ke kota yang akan kita tuju membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Setelah melalui perjalanan selama 2 jam, akhirnya saya sampai ke tempat yang saya akan tuju, yaitu Kota Probolinggo. Di Kota Probolinggo, saya menemukan satu tempat yang indah, di mana saya menemukan satu tempat di sebelah kiri saya adalah sebuah pesisir dan di sebelah kanan saya dipenuhi oleh hutan mangrove yang indah. Dan sesampainya di lokasi, saya berbincang-bincang dengan Ibu Wali Kota Probolinggo tentang berbagai macam keindahan, kultur budaya, serta keunikan-unikan tradisi yang ada di Kota Probolinggo bersama beliau. Dan satu hal, Probolinggo ternyata lebih dari apa yang saya kira. Di sana banyak menyimpan keindahan yang jauh dari apa yang saya bayangkan.
Pagi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Mau jalan-jalan? Iya. Saya kebetulan pengen sekali jalan-jalan di Kota Probolinggo. Oh gitu. Iya. Mari silakan. Oh, terima kasih Ibu. Iya. Sepertinya Kota Probolinggo banyak menyimpan keindahan yang luar biasa Gitu ini. ya. Sudah berapa hari di sini? Kami baru datang tadi pagi Iya. dan kami pengen menjelajahi Kota Probolinggo yang konon kabarnya sangat indah. Iya. Setelah saya berbincang dengan Ibu Wali Kota dan beliau memberikan gambaran bagaimana Kota Probolinggo dan atas referensi beliau, akhirnya saya menuju ke tempat pemotretan saya yang pertama. You're looking good, you're looking fine. The way you move, well, you really blow my mind. You're looking hot, you're looking cool. Oh, you know for you, I'm really just a fool. You're looking fly, you're looking sweet. Well, how do you do it? You know you knock me off my feet. Oh, yeah. Dan pada sesi pemotretan saya yang pertama, saya menuju ke Bijay Bakau Resort. Itu tepatnya di Kota Probolinggo, dan di situ saya mencari tempat yang sesuai untuk sesi pemotretan saya yang pertama. So hear me cry, because I don't ever want to hear you say goodbye. Oh yeah. Dan ternyata di sana banyak spot-spot yang sangat bagus, sehingga saya juga kebingungan di mana paling tepat. Di tempat ini saya mencari beberapa tempat ya, karena di sini banyak sekali tempat yang menarik. Namun saya akhirnya menemukan tempat yang paling menarik untuk sang mainan berpose dalam sebuah komposisi toys fotografi. Dan di tempat pertama yang akan saya gunakan untuk lokasi pemotretan, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya, karena matahari semakin terik sehingga saya harus bergeser untuk bisa menempatkan mainan pada sebuah komposisi foto dengan pencahayaan yang baik. Sepertinya kita harus mencari tempat yang tepat ya, kita harus mencari tempat kembali sehingga kita akan mendapatkan cahaya yang lebih maksimal. Ini adalah keluarga Silvanian bernama Koko Rabbit, dan mereka akan berpose dalam sebuah destinasi karena mereka dalam satu cerita ini akan menggambarkan sebuah perjalanan ketika mereka akan berpiknik dalam sebuah perjalanan. Di tempat ini saya melakukan satu sesi pemotretan dengan membawa beberapa toys berbentuk kelinci dengan warna coklat di bagian telinganya. Nah, sekelompok kelinci ini terdiri dari
anak-anak dan 2 orang tua yang sedang melakukan satu perjalanan wisata atau piknik. Dan disinilah tempat yang sangat unik karena dilatar belakangi dengan cottage, kemudian ada air laut, kemudian refleksi dari langit yang sangat biru, sehingga menambah kesan holiday atau liburan mereka semakin terasa lebih indah. Oke, ini adalah tempat yang tepat untuk keluarga Koko Rabbit berpose. Nah, kalau tadi kita mendapati satu lokasi dengan membelakangi cahaya sehingga tercipta backlight, kita akhirnya mendapat cahaya yang sangat cukup dan latar belakang warna biru langit, kemudian hijau serta warna-warna putih bungalow sangat mendukung si keluarga Sylvanian Koko Rabbit ini berpose. Dan yang perlu dicermati adalah kita harus berhati-hati karena justru kita yang membelakangi cahaya matahari. Bisa jadi kita akan menjadi satu bayangan ya, yang sehingga nanti akan mengganggu satu sesi pemotretan ini. Sehingga nanti mungkin si mainan akan tertutup oleh bayangan kita sendiri. Jadi itu harus disiasati juga. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengatur intensitas cahaya matahari yang jatuh kepada objek ya, supaya tidak over exposure. Dan kali ini kita menggunakan ISO di angka 400, speed 400 dan bukaan diafragma di angka 16. Jepret, akhirnya saya bisa mendapatkan sebuah komposisi foto yang saya harapkan. Dan saya pun berkemas untuk melakukan sesi pemotretan selanjutnya. Namun saya lihat sepertinya di tempat ini masih banyak sekali spot yang cukup menarik untuk saya jadikan latar belakang dalam sebuah komposisi pemotretan mainan. Nah, saya berusaha untuk mencari di mana tempat yang paling tepat untuk melakukan satu sesi pemotretan berikutnya. Tempat ini ternyata terdapat hutan mangrove. Sepertinya tempat ini akan menjadi tempat yang sangat cocok bagi sekelompok keluarga Sylvanian untuk berpose dalam sebuah komposisi toys fotografi. Saya memasuki hutan mangrove, ternyata air sedang pasang. Jadi kondisi semuanya hampir terbenam air laut. Namun saya juga berusaha untuk mencari tempat yang paling tepat untuk melakukan satu sesi pemotretan. Di mana dalam toys fotografi kita harus bisa menjadi sutradara yang baik dan menjadikan mainan-mainan adalah aktor maupun aktris yang baik, sehingga kita bisa membuat sebuah ide cerita yang unik ya, sehingga akan menjadi sebuah komposisi dalam sebuah toys fotografi yang sangat menarik.
berjalan menyusuri hutan mangrove, saya menemukan sebuah tempat yang sepertinya sangat cocok untuk dijadikan latar belakang dalam sebuah sesi pemotretan. Namun ternyata ini bukanlah satu sudut yang paling tepat, sehingga saya melakukan satu perjalanan lagi ya, menyusuri hutan mangrove. Dan setelah jauh berjalan dan berjalan, akhirnya saya mendapatkan tempat yang paling tepat untuk melakukan satu sesi pemotretan dalam sebuah sandiwara kecil yang disebut toys photography. Ya, di tempat inilah kita mendapatkan tempat yang sangat keren. Sebuah hutan mangrove untuk si toys yang berbentuk tupai untuk berpose. Dan ini saya akan menambahkan beberapa properti yang akan saya satukan dengan sebuah cerita ya. Di sini ada piring-piring kecil, ada sendok garpu, kemudian ada pemanggang daging ya. Di sini akan kita satukan dalam sebuah komposisi foto. Di tempat tersebut saya ingin membuat sebuah cerita bagaimana tupai-tupai dari keluarga besar Sylvanian bisa berpose ya. Di sini saya membuat sebuah ide cerita yang mungkin agak sedikit unik ya, karena di sini ada sebuah tenda yang sengaja didirikan sehingga mereka akan melakukan sebuah camping, sehingga nanti akan tercipta antara latar belakang, properti, dan mainan menjadi sebuah komposisi yang menarik dalam sebuah toys fotografi. Dalam toys fotografi, selain latar belakang atau tempat, kita juga memerlukan beberapa macam properti untuk menguatkan sebuah ide cerita. Dan di sini kita akan menambahkan seperti ini, sebuah tenda ya, yang akan lebih menceritakan tentang pengalaman si tupai dan keluarganya untuk membuat sebuah cerita. Mereka sedang berkemah di hutan mangrove. Dan di sini juga banyak sekali properti yang akan kita manfaatkan seperti pemanggang kue, kemudian piring, sendok garpu, bahkan makanan-makanan yang akan menemani mereka untuk berkemah seperti jagung bakar, kemudian ada kayu bakar ya. Ini akan menambah kuatnya suasana dalam sebuah komposisi toys fotografi. Saya menyusun ya, baik itu tenda, toys yang berupa tupai-tupai kecil, kemudian ada properti yang ada berupa tungku. Akhirnya saya mendapatkan sebuah foto yang seperti yang saya harapkan. Dalam toys fotografi kita harus bisa menghidupkan benda-benda mati menjadi lebih hidup ya. Terutama adalah ketika kita membuat sebuah komposisi di mana beberapa poin memang kita harus rubah sehingga dapat bercerita lebih banyak lagi mengenai apa dan bagaimana si toys ini bisa memerankan peran yang ada. Nah, kita akan mencoba merubah angle maupun dari sisi komposisi akan sedikit berubah sehingga akan bisa kita mainkan beberapa ide cerita dalam toys fotografi yang bisa lebih menarik, bisa lebih unik dan lebih bisa menyampaikan pesan apa yang ada di dalamnya. Pada sesi pemotretan kita kali ini kita menggunakan ISO di angka 400 karena kita banyak terhalang oleh pohon-pohon. Kemudian kita menggunakan diafragma bukaan 5,6 dan kita menggunakan kecepatan 125.
Saya di sini menggunakan lensa 35 mm diafragma maksimum sampai dengan bukaan di angka 2. Dan kita menggunakan available light karena cahayanya di sini masih cukup bagus, dan ini membuat sebuah cerita yang sungguh dramatis di sini karena di sela-sela daun bisa muncul cahaya-cahaya matahari yang membuat suasana lebih unik ya. Jadi seolah-olah benar-benar berada di dalam hutan. Dan akhirnya di tempat ini saya memadukan antara latar belakang, properti, sekaligus mainan dalam sebuah komposisi. Dan memang tempat ini adalah tempat yang paling tepat. Dan cepret, saya berhasil mendapatkan foto yang saya inginkan. Dan setelah sesi foto yang kedua, saya akan melanjutkan untuk sesi pemotretan yang ketiga. Dan saya akhirnya menyusuri hutan mangrove, namun saya belum bisa mendapatkan tempat yang sesuai, dan akhirnya saya mencari tempat lain ya, namun tempat tersebut tidak jauh dari hutan mangrove. Sepertinya tempat tersebut akan sangat cocok untuk sesi pemotretan yang ketiga. Dan di tempat ketiga untuk satu sesi pemotretan selanjutnya, ternyata tempat tersebut agak sedikit berbeda dari tempat yang kedua. Karena di tempat tersebut, kalau di hutan mangrove sebelumnya, cahaya matahari sangat terhalang oleh dedaunan sehingga tidak begitu terik. Dan di tempat yang ketiga, cahaya matahari bersinar sangat terik sehingga saya harus mengatur berbagai kemampuan dari kamera yang saya bawa supaya saya bisa mengabadikan satu sesi pemotretan toys fotografi yang ketiga ini. Di danau kecil ini adalah satu tempat yang sesuai karena saya mendapatkan cahaya langit yang biru, kemudian refleksi air yang sangat jernih di situ, dan kemudian di ujung tepi dari danau tersebut terdapat pasir yang sangat putih, sehingga kontras warna dari sang mainan bisa terekspos dengan baik dalam sebuah komposisi toys fotografi. Dan di tempat tersebut saya menggunakan properti berupa perahu beserta dayungnya. Dan perahu tersebut ditumpangi oleh keluarga Silvanian, satu kelinci dan satu ekor kucing. Ya. Dalam cerita tersebut saya menggambarkan bagaimana binatang yang selama ini mungkin bisa berseteru, mereka bisa bersahabat, dan mereka bisa mengarungi pulau dari pulau ke pulau dalam sebuah cerita yang unik dalam sandiwara kecil yang kita sebut toys fotografi. Dan ketika saya meletakkan perahu di atas air, ternyata angin bertiup ya, sehingga perahu benar-benar bergerak menuju ke tengah. Di tempat ini saya menemukan satu tempat yang sungguh unik ya. Jadi pasirnya masih bersih ya, dan di sini saya menggunakan ISO di angka 200
Kemudian karena matahari sangat terik, saya menggunakan diafragma di angka 16 dan kecepatan saya menggunakan kecepatan di angka 400 dan saya masih menggunakan lensa 35 mm. Ini adalah salah satu cerita bagaimana dua sosok keluarga Sylvanian, kucing dan kelinci ini bisa berteman dan mereka sedang bermain-main di sebuah danau. Dan ini adalah sebuah cerita unik yang bisa kita angkat dalam sebuah cerita dalam Toys Fotografi. Dan disitulah saya bisa mendapatkan sebuah foto dalam sebuah komposisi yang sangat menarik dan jepret. Adalah sebuah karya yang saya harapkan bisa terjadi dalam sebuah komposisi yang sangat menarik. Dan setelah saya melakukan satu sesi pemotretan yang ketiga, akhirnya saya meninggalkan lokasi BJ Bako Resort untuk menuju ke tempat selanjutnya. Ya, kita sudah menjelajahi sebagian dari kota Probolinggo. Bagi saya, kota ini sangat luar biasa indah. Dan kita akan melanjutkan perjalanan di kota Probolinggo selanjutnya.